Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Denis seantero Nusantara, dimanapun teman-teman berada, selamat datang di Sunday Training. Tepatnya hari ini pada tanggal 15 Desember kita berada di tengah ujung tahun 2024, di tengah bulan Desember, teman-teman sekalian. Dimanapun perjalanan kita selama 12 bulan berjalan selama tahun 2024 akan berakhir, hanya tinggal sisa 15 hari. Kita akan menyongsong tahun 2025 dengan doa dan upaya serta harapan yang tinggi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjadikan tahun depan bagi kita adalah tahun kesuksesan besar yang bisa menjadikan kita juga sebagai bentuk dari satu sosok yang bisa dibanggakan dan benar-benar bisa bermanfaat bagi sesama kita. Sahabat sekalian, saya Syukran Ibnu Arhas. Malam ini masih bersama Anda selaku MC. Dan malam ini saya berusaha dengan baik, dengan penuh semangat ya untuk menyapa teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan yang jauh semakin dekat, yang miskin semakin kaya. Ya belum ada yang miskin, ya hanya memang kita belum kaya teman-teman sekalian. Yang belum sukses semoga secepatnya Allah sukses besarkan. Kemudian yang masih berleha-leha agar secepatnya Allah sadarkan. Yang masih lambat sesegera mungkin, secepat mungkin untuk bisa berada di garisan terdepan. Sahabat sekalian, tentunya khususnya Anda Indonesia di seluruh eh, provinsi yang ada, malam ini kita masih dalam kondisi yang mungkin wait ya, menunggu, karena kita tetap dengan setia menunggu proses BPOM terjadi, dan ini insya Allah kita harapkan pada tahun 2025 di awal-awal bulan atau 2 bulan pertama kita sudah bisa mendapatkan semua apa yang kita inginkan. Dan teman-teman seantero Nusantara di luar Indonesia yang masih tetap ingin bergabung, yang ingin mengembangkan network di Indonesia, mari sama-sama kita kembangkan. Segala sesuatunya sudah bisa kita lakukan di Indonesia, hanya butuh proses berkoordinasi dengan manajemen Indonesia. Untuk itu, sahabat sekalian, mempermudah kita, salah satu cara yang kita sediakan yaitu Sandi Training pada malam yang berbahagia ini. Dan malam ini khusus bagi Anda, Coach Amin selaku Global Advisor kita yang akan membawakan langsung. Dan kita sama-sama akan mengisi, mengasah, dan mengasih serta saling memotivasi supaya kita bisa menjadi sebagai sosok yang bisa diharapkan dan dibanggakan, khususnya untuk bisnis global ini. Sahabat sekalian, untuk Anda, malam ini kita berikan aplaus yang sangat luar biasa, kurang lebih 15 orang yang hadir dan terus bertambah. Dan saya yakin teman-teman juga menanggalkan jubahnya karena tidak ada yang hebat dalam ruangan Zoom ini. Semua kita sedang dalam tahap belajar dan kita betul-betul ingin menjadi hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita songsong dengan cara yang lebih baik agar bisnis kita semakin berjalan dengan baik. Itu mempersingkat waktu, kita beri sambutan yang meriah kepada trainer kita malam ini, yaitu seorang global advisor bagi kita di Indonesia. Kita sambut dengan penuh hormat Coach Amin. Silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach Syukran, atas kata-kata mula daripada seorang MC, seorang leader yang begitu berpengalaman, sabar dalam mengatur pergerakan pertumbuhan network di Indonesia. Saya doakan beliau dan tim Indonesia terus berkembang dan akan meletuskan satu kegamatan dari segi sales yang amat luar biasa di tahun 2025. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat teman-teman daripada Brunei, daripada Malaysia yang sudi bersama kita belajar dan mendengar. Semoga Allah buka hati kita dan permudahkan supaya 2025 dan seterusnya akan lebih gilang gemilang seperti lagu yang saya mainkan sebentar tadi. Nama saya Pak Amin, juga dikenali sebagai Wak Yoyo, di Kuala Lumpur. Ingin berkongsi sedikit sebanyak ilmu pada malam ini. Semoga kita semua dapat manfaat daripada ilmu yang dikongsikan. Tajuk yang dipilih pada malam ini bersesuaian dengan di mana kita hari ini, Disember
15 hari bulan, pertengahan bulan Disember, masing-masing mempunyai acara, masing-masing mempunyai jadual, program dan sebagainya. Maka saya pilih untuk menyentuh tajuk ini supaya kita bisa memperkemaskan diri apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi 2025. Jadi kalau saudara-saudara semua sudah pun bersedia, maka saya kongsikan sedikit sebanyak slides yang telah saya sediakan. Okey, itu dia tajuk kita pada malam ini. Jumpstart ataupun lonjakan bisnes anda untuk 2025. Saya tak pasti bahasa Indonesianya apa, tapi apa yang saya maksudkan adalah bagaimana kita bisa menolak melakukan satu impak awal yang besar kepada bisnes kita untuk 2025. Dan saya kongsikan tren kebanyakan orang di hujung-hujung tahun ini. Okay, setelah bekerja selama 11 bulan, 12 bulan, sekarang hampir pertengahan Disember. November dan Disember ini merupakan satu bulan yang orang Melayu panggil lemau. Ya. Kalau di bidang sales, selain daripada consumer based produk, ya, jualan-jualan seperti insuransi, unit trust ataupun investasi akan berkurangan di hujung-hujung tahun. Okay? Kerana ejen-ejennya sudah bekerja keras selama 11 bulan dan mungkin telah pun capai kota masing-masing, target masing-masing, maka November, Disember adalah honeymoon month. Ramai yang letih, capek, maka mereka mahu mula berehat-rehat dan bersenang-senang. Dan sekalinya ialah tibanya datang cuti sekolah ataupun libur sekolah, ya, masing-masing dengan anak pulang daripada persekolahan, college dan sebagainya. Maka banyak aktivitas yang dilakukan lebih kepada aktivitas santai-santai dengan family, kawan-kawan, teman-teman dan sebagainya. Seterusnya ialah di hujung Disember 25 hingga ke akhir tahun, maka ada banyak sambutan pula. Okay? Ada banyak sambutan Christmas untuk yang merayakan Christmas. Yang tidak merayakan Christmas juga sibuk merayakan seperti orang yang merayakan Christmas. Lepas Christmas 25, maka seminggu itu pula lagi satu period yang santai, penuh santai di hujung tahun kerana sambutan New Year. Saya tak pasti bagaimana sambutan New Year di Brunei. Saya pasti amat meriah, gamat di Malaysia, di Indonesia. Jadi banyak sambutan, banyak perayaan, banyak parti yang muda-muda dengan partinya, dengan get together-nya, bertemu dengan rakan-rakan, saudara mara jauh dan dekat. Maka period ini lebih kepada santai, celebration dan sebagainya. Okay? Dan seterusnya, apa yang berlaku disebabkan terlalu banyak santai-santai, celebration, perayaan, makan, minum untuk mereka yang minum, yang memabukkan menjadi masalah pula, sakit kepala, post effect setelah minum minuman keras dan sebagainya. Banyak yang merasai bahawa selepas celebration, New Year itu satu period pula yang diperlukan untuk mereka berehat, untuk recover masing-masing. Jadi sahabat-sahabat, recovery periodnya mungkin Januari, mungkin habis sehingga bulan Februari. Barulah mereka terhegeh-hegeh mahu memulakan tahun baru mereka. Ini tren biasa kebanyakan orang. Okay?
Tetapi sahabat-sahabat, saya ingin menarik perhatian untuk orang yang bukan biasa-biasa, bukan orang kebanyakan, yaitu tren super producer. Apa yang mereka lakukan di hujung-hujung tahun? Ramai mereka yang mula muhasabah diri, reflect, sama ada dari sudut agama, dari sudut kesihatan, dari sudut kemanusiaan dan sebagainya. Mereka cuba reflect apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lalui di tahun yang sekarang ini. Jadi ini merupakan satu exercise, satu sesi reflection diri. Apakah yang berlaku baik pada tahun ini, apakah yang tidak berlaku baik, apakah yang harus diperbaiki, apakah kelemahan yang dihadapi untuk tahun ini dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh super producer. Okay? Dan mereka mula mengatur plan dan strategi untuk 2025 ataupun tahun hadapannya. Okay? Mereka tidak sibuk seperti orang lain sibuk shopping ke sana kemari, party, get together yang berlebihan. Tetapi mereka mula menulis goal mereka, mula melihat goal tahun ini, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, apa yang harus diperbaiki untuk 2025, apakah area-area sudut-sudut mana yang harus diberikan penekanan untuk 2025, bukan terus alpa lupa tentang visi dan misi mereka. Mereka mula buat planning dan strategi apa yang harus dilakukan. Dan mereka terus networking. Mereka tidak mengenepikan majlis-majlis sosial, jemputan di hujung tahun. Mungkin kawan-kawan ada melakukan open house, menyambut Christmas ataupun menyambut New Year. Tetapi mereka tidak pergi hanya untuk membuang masa dan bersuka-suka. Mereka melakukan networking di samping makan minum, bertemu dengan kenalan, saudara mara yang mungkin jauh datang kerana Christmas, kerana hujung tahun, bersemuka dengan rakan-rakan, reunion, banyak yang melakukan reunion. Tidak salah. Malah saya harus mengatakan di sini bahawa sekiranya ada jemputan untuk melakukan reunion yang kaki motornya melakukan rides ke sana kemari, kereta sport clubnya dan sebagainya. Join sahabat-sahabat semua. Jangan salah anggap apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan. Kita berada dalam satu bisnes yang dipanggil networking. Anda tidak perlu risau untuk melakukan presentasi waktu ini. Anda tidak perlu risau bagaimana saya nak bawa produk dalam beg saya, bertemu dengan kawan-kawan di waktu-waktu keramaian function event seperti ini. No, kita bukan dalam jurusan ataupun bidang sales, tetapi kita di dalam satu industri yang begitu hebat, yang begitu best sekiranya orang faham kita berada dalam business networking. Jadi, lakukan networking pada ketika ini. Ada saja jemputan, kenduri, kendara, kahwin, akad nikah dan sebagainya. Pergi. Tapi harus bawa diri Anda sebagai seorang networker, selalu sentiasa bertegur sapa dengan kawan-kawan, rakan-rakan yang kita temui, rakan-rakan baru yang kita temui. Sering bertukar-tukar kontak, business card dan sebagainya. Ini yang kita panggilkan networking. Okay? Bukan hanya mencari siapakah yang harus kita menjual hari ini. Jadi sahabat-sahabat, tidak timbul dalam kepala kita bahawa bisnes ini tidak ada orang yang harus kita temui,
Tidak ada orang yang harus kita ajak untuk berbisnes, untuk bernetwork. Sebab peluang networking begitu besar terbentang di hadapan mata. Cumanya kita harus memilih yang mana networking yang perlu anda hadiri. Mungkin sampai 2-3 undangan dalam satu weekend, hujung minggu, maka anda harus melihat dan memilih mana satu networking event yang harus dihadiri. Jadi, sahabat-sahabat semua, kita harus sentiasa ever ready untuk meroket bila-bila masa. Saya ingin mengambil kata-kata daripada orang Sabah yang sentiasa bersedia untuk meroket di mana-mana bila-bila masa sahaja. Sama ada di majlis orang ataupun saya dengar ada grup di Aceh di majlis kematian pun mereka masih bernetworking. Tahniah, bukan saya bilang buat presentasi, tetapi berkenal mesra dengan undangan, dengan tetamu yang datang. Kita harus dari segi minda sentiasa ready untuk bertegur sapa, berkenal mesra. Okay? Jadi bagaimana kita harus bermula ataupun bagaimana kita harus melakukan persediaan supaya 2025 tidak seperti 2024 ataupun tahun-tahun yang sebelumnya. Ada beberapa kategori yang saya ingin pecahkan secara simple. Yang pertama saya panggil persediaan mindset. Okay? Persediaan mindset, bagaimana anda melihat peluang Dainis ini? Apa yang saya mahu anda lakukan agar anda membuat satu keputusan besar. Masalahnya sekarang ini ialah kita tidak membuat keputusan sama ada ingin go all out ataupun hanya main-main saja dengan Dainis. Saya faham anda mungkin ada bisnes lain, anda mungkin ada pekerjaan, maka anda melakukan Dainis ini sebagai part-time income. Saya juga begitu. Saya sedang melakukan bisnes saya sebagai group agency manager dalam satu perusahaan investment. Tahun ini tahun yang ke-20. Tetapi saya buat keputusan untuk melegakan kegiatan dalam perusahaan itu, bisnes itu, kerana masinerinya telah sedia ada. Saya ada ramai manager, saya sudah ada ramai kepala-kepala yang boleh membimbing grup saya. Sebenarnya sahabat-sahabat, bisnes ini for the past 8 years, 8 tahun yang lepas, saya sudah pun mengecilkan aktivitas saya dalam bisnes itu. Ianya bergerak secara auto. Dan alhamdulillah masih lagi memberikan imbuhan yang amat menarik setiap bulan. Jadi bila saya bertemu dengan Dainis, ia bukan merupakan sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadikan saya kekok sama ada bagaimana saya harus melihat Dainis. Tidak, sebab pada pas 8 tahun yang terdahulu, saya pun sudah pun mempelbagaikan bisnes saya. Di sini bukan saya suruh anda untuk berhenti kerja, berhenti buat bisnes apa yang anda lakukan. No. Saya lebih mempromosikan MSI, multiple source of income. Pelbagaikan income anda, pelbagaikan bisnes anda. Kalau hari ini anda ada pekerjaan yang baik, stay. Jangan resign, kerja sambil membina empire di Dainis supaya anda mempunyai satu lagi pipeline of income daripada Dainis. Jangan harapkan satu mata pencarian sahaja, kerana kita baru saja belajar daripada episod COVID-19 yang mana ramai yang tidak ada kepelbagaian dari segi household income mereka kecundang kerana tiada lagi punca pendapatan lain. Jadi sahabat-sahabat, saya mahu anda buat satu keputusan mindset yang kuat, yes or no, untuk pergi ke Dainis.
untuk betul-betul all out. Yang mungkin masih lagi berfikir, should I really jump into it? Ni nak platinum ke? Untuk platinum ataupun belum platinum pun masih lagi berfikir selama 1 tahun. Bagaimana anda ingin mendapat satu keputusan yang besar di dalam Dainis ini? Jadi sahabat-sahabat, tepuk dada, tanya diri sendiri, tanya hati anda. Kalau anda perlu melakukan istikharah, lakukan. Saya galakkan anda lakukan istikharah kerana kita harus mendapat bimbingan, guideline daripada Tuhan Yang Maha Kaya dari segi apa juga yang kita ingin lakukan. Jadi yes or no. Kalau yes, bagaimana harus anda mengatur program, mengatur jadual, schedule anda untuk memastikan Dainis ini meletup. Dainis ini tahun 2025 bukan seperti bisnes-bisnes yang pernah anda lakukan sebelum ini. Pastikan 2025 sesuatu yang hebat, yang tak pernah anda kecapi, hadapi, capai selama ini berlaku dalam 2025. Okay? Itu yang saya maksudkan dengan mindset. Anda juga harus melakukan preparation dari segi kesihatan. Pertama, mindset untuk kabum 2025, untuk jumpstart 2025. Satu lagi, anda harus beri perhatian kuat adalah berkenaan dengan kesihatan kita sendiri. Kerana bila kita tidak sihat, kita berpenyakit, sakit sendi, sakit darah tinggi, nggak boleh ke sana kemari, maka itu akan menghalang kita untuk mendapat letupan awal 2025. Saya faham dengan topik ini kerana saya adalah salah seorang daripadanya. Saya ada banyak penyakit, saya ada darah tinggi, saya ada masalah buah pinggang yang sedang melalui rawatan daripada doktor, saya makan ubat dan saya sedang melalui beberapa terapi untuk memperbaiki kesihatan saya dan doakan semoga saya lebih sihat. Dan saya juga mendoakan anda semua lebih sihat 2025 dan seterusnya. Kerana kesihatan ini penting untuk anda letupkan 2025 dan seterusnya. Bagaimana bisa anda ke sana kemari seperti Bunda Zulaika? Hari ini di Solo, esok di Surabaya, esok di Jogja, esok di Kalimantan. Kesemua pergerakan itu memerlukan tenaga. Untuk terbang sekalipun, anda harus berjalan jauh. Kalau di sini di Malaysia, airportnya, wingnya, dari satu sudut ke sudut yang lain, Masya Allah, saya kira satu hari saya berjalan 10,000 step. Ini memerlukan tenaga. Untuk terbang pun kita perlu tenaga. Apatah lagi seperti Hajah Nur Aisyah drive daripada Brunei ke Kuching ke Sabah berjam-jam lamanya. Apa bisa kita lakukan sekiranya kita tidak mempunyai kesihatan yang baik? Jadi untuk anda letup di peringkat awal 2025, kesihatan kita harus tip-top. Maka anda harus menjadi pengguna yang paling besar untuk Dainis. Makanlah produk kita. Yang pertama sekali, no excuse kalau anda ingin melakukan Dainis, produk kena makan. Kalau produk ini tidak ada, maka anda harus minum Fitmax. Saya juga dapat bekalan Fitmax walaupun tidak ada di Malaysia. Kerana saya kira Fitmax adalah produk yang terbaik sekali yang pernah saya makan beberapa produk untuk detox. This is the best. I tell you, ada banyak testimoni sahabat-sahabat di Indonesia yang mengatakan produk ini seakan-akan miracle yang mengubah pesakit dari sakit kepada lebih sihat. Kalau anda melihat beberapa video yang dikongsikan oleh Dr. Kurniati, pesakit yang mempunyai
penyakit kulitnya, cirrhosis ataupun apa juga yang dipanggil. Daripada begitu hodoh nampaknya kembali sehat, dan saya pasti saya berdoa hari ini supaya beliau akan lebih sihat lagi. Dan begitu juga testimoni di Malaysia berkenaan dengan Dainis Rosenta. Minum kopi, tidak lagi minum kopi Old Town, tidak lagi minum kopi uh, Ali Cafe, ataupun apa juga brand yang ada di Indonesia, di Brunei dan sebagainya. Anda harus minum kopi Dainis, walaupun saya kurang minum kopi kerana tidak boleh minum kopi, tapi bila mana saya teringin, saya minum juga. Jadi berdoa agar produk-produk yang kita makan daripada Dainis membantu kita dari kesihatan, di samping anda melakukan efforts tersendiri untuk kegiatan olahraga, light exercise. Saya lihat ada beberapa um, exercise, simple exercise untuk seniors yang saya lakukan. Saya boleh kongsikan di WhatsApp group kalau ada yang berminat di Instagram. Bagaimana orang seumur saya yang agak senior boleh melakukan aktivitas untuk kaki, lutut, pinggang dan sebagainya. Sebab pada peringkat ini, khususnya kalau anda bertubuh besar, pinggang dan lutut akan menjadi masalah. Jadi, kesihatan ini penting. Kita semua harus menjadi lebih sehat. Bukan sahaja sehat, tetapi nampak sehat dan lebih baik. Saya maksudkan appearance kita. Kita ada slimming candy, maka kita harusnya lebih langsing dari sebelumnya. Mungkin orang mengharap kita menjadi terus langsing, tidak mungkin, sebab anything takes time. Kita menjadi gemuk, saya pun menjadi overweight bukan dalam masa 2 hari, tetapi it takes years untuk accumulate, untuk mengumpulkan lemak-lemak yang berlebihan, kegemukan itu. Maka kita harus menunjukkan progres untuk lebih slim, untuk lebih sehat. Dan saya sendiri pergi buat ujian darah dan sebagainya. Saya tunjukkan kepada Syukran bahawa ujian darah saya begitu baik sekali selepas saya menggunakan produk-produk Dainis. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, kita harus melakukan inisiatif yang khusus, yang kuat untuk lebih sihat dan nampak lebih sihat. Jangan kita ditertawakan orang berkata berkenaan kesihatan, tapi kita tidak nampak sebagai seorang yang sihat. Jadi bila anda sihat, insya-Allah 2025 tak perlu tunggu Januari 2025 start hari ini. Orang sibuk berpoya-poya, berhappy-happy, tapi anda terus sahaja dengan aktivitas yang positif yang bisa menjana kebaikan untuk tahun 2025. Seterusnya ialah saya tekankan kepada belajar new skills. Untuk 2025 menjadi tahun yang berbeza dari 2024 atau tahun-tahun yang seterusnya sebelumnya, anda harus memiliki new sets of skills yang anda belajar lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Ingat, kita bukan pokok. Kalau pokok tidak bisa berpindah, berubah, kita adalah manusia. Kita bisa berubah, kita bisa berpindah, kita bisa progres dari kurang baik kepada progres yang lebih baik. Jadi kalau anda tidak begitu suka, gemar dengan tahun 2024, anda mahukan sesuatu yang lebih besar, lebih baik 2025, tentu sekali anda memerlukan new sets of skills, kepandaian baru yang harus dipelajari. Apa yang saya tekankan di sini ialah ilmu yang anda harus pelajari ialah ilmu problem solving.
Sebenarnya apa-apa bisnes yang kita lakukan, kita adalah problem solver. Those who solve the most problem will get the most pay. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah paling besar, maka mereka akan mendapat imbuhan yang paling besar. Jadi kita dalam networking business ini, kita menyelesaikan masalah. Jadi kita harus belajar bagaimana kita harus bisa menyelesaikan masalah orang. Okay? Apa masalahnya? Dua sahaja. Bagaimana mau sehat, anda tunjukkan bagaimana Anda bisa sehat. Pertama, dengan diri sendiri. Kongsikan pengalaman, kongsikan cerita kita sendiri. Kita harus mempunyai satu jalan cerita kita sendiri berkenaan dengan kesihatan kita. Macam saya telah pun lost lebih kurang 21 kg daripada berat yang sebelum ini, yang saya kira begitu mustahil untuk saya kurang 1 kg pun merupakan satu benda yang mustahil. Tapi Alhamdulillah setakat ini saya telah pun berjaya meringankan tubuh saya sebanyak 21 kg. Sesuatu yang saya tidak percaya yang saya bisa lakukan. Semuanya ini dilakukan, nombor satu, dengan keizinan Allah. Yang kedua, usaha saya melalui pemakanan, disiplin saya berkenaan dengan makan. Banyakkan berpuasa, banyakkan berlapar, pilih waktu-waktu yang sesuai untuk makan, dan makan tidak terlalu banyak. Alhamdulillah, ianya berjaya. Saya juga boleh bisa kongsikan kepada untuk yang berminat untuk dapatkan tip-tip seterusnya. Jadi, apa yang harus kita belajar skill baru ini untuk menyelesaikan masalah? Masalahnya apa? Nombor satu, bagaimana kita boleh sehat, bagaimana kita boleh bantu orang lain sehat. Yang kedua ialah bagaimana kita bisa bantu mereka kaya. Itu sahaja. These are skills yang wajib kita pelajari, bagaimana kita bisa membantu rakan-rakan, saudara mara, sahabat handai kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Rata-ratanya ramai yang tidak sihat. Ya. Semuda, seawal belasan tahun, puluhan tahun pun mereka sudah mula mempunyai masalah kesihatan. High sugar hari ini di kalangan kanak-kanak pun ramai yang didapati mempunyai diabetes. Kegemukan di peringkat seawal sebelum 12 tahun pun ramai kanak-kanak hari ini yang mempunyai masalah kegemukan. Salah satu sebabnya ialah hormon yang tidak balance. At least itu apa yang berlaku pada saya. Setelah saya melakukan pengamalan produk-produk Dainis, hormon saya lebih teratur dan Alhamdulillah pengurangan berat badan bisa dilakukan. So, bagaimana Anda sehat, kongsikan pengalaman sendiri, bagaimana kita bisa bantu orang jadi kaya. Ini masalah besar kerana hari ini semuanya mahal. Saya tak pasti di Indonesia, di Brunei, tetapi di Malaysia semua barang-barang makanan, barangan keperluan hariannya semuanya mahal-mahal belaka. Jadi bagaimana kita bisa bantu orang untuk lebih senang, bisa mempunyai wang lebihan di akhir bulan. Maka ini merupakan satu skill yang harus kita pelajari supaya masalah ini kita dapat bantu mereka atasi. Maka 2025 insya-Allah akan menjadi lebih hebat. Juga harus kita belajar bagaimana kita harus menjadi seorang leader. Leadership business. Dainis ini adalah leadership business. Yes, leadership are not born. Orang yang menjadi leader hebat tidak dilahirkan, tetapi leaders are made. Leaders, pemimpin dijana, dibentuk. Maka leadership boleh dipelajari bagaimana Anda harus menjadi seorang leader yang hebat di Dainis ini. Bagaimana?
dengan contoh tauladan diri, kepimpinan melalui tauladan yang menjadi slogan Perdana Menteri keempat di Malaysia pada satu masa dahulu, ianya masih lagi terpakai. Bagaimana kita harus menjadi pemimpin di Dainis, begitu juga pemimpin di mana-mana juga, dengan menjadi tauladan yang baik kepada yang lain, komitmen kepada yang lain. Kalau kita janji kita akan bantu, kita akan bantu. Kita akan turun padang, kita turun padang. Orang perlukan khidmat kita. Kita janji kita akan hadir. Kita hadir dan kita hadir on time. Bukan bermula jam 8, kita hadir jam 9, jam 10, jam 12. Orang lain menunggu kita seumpama menunggu seorang presiden atau perdana menteri. Itu bukan tauladan yang baik. Jadi sahabat-sahabat, untuk menjadi pemimpin yang hebat di Dainis juga, Anda perlu menjadi seorang pemimpin yang hebat. Saya tidak panggil maksum kerana kita manusia biasa, kita melakukan dosa, kita melakukan kesilapan. Tetapi cuba meminimalkan kesilapan yang kita bisa lakukan. Help button sentiasa harus ada. Phone kita harus sentiasa on, walaupun mungkin silent mode di waktu malam, tetapi secepat mungkin bila kita bangun selepas solat dan sebagainya, kita cek apakah ada WhatsApp, adakah ada panggilan Mayday, Mayday, panggilan kecemasan, SOS daripada sahabat-sahabat bisnes network kita yang memerlukan bantuan di waktu itu. Jadi sahabat-sahabat, ini merupakan satu ilmu yang bisa dipelajari daripada orang-orang yang Anda minati, Anda begitu kagum dengan seseorang leader, Anda ikut apa yang dilakukan oleh leader tersebut uh, dari segi peradabannya, sahsiahnya, tingkah lakunya, kata-katanya, komitmennya, janjinya, dan sebagainya. InsyaAllah, bila Anda memperbaiki tahap kepimpinan Anda hari ini, 2025 insya-Allah akan menjadi tahun yang jauh berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan terakhir, kepimpinan ini juga tidak cukup sehingga Anda menunjukkan pencapaian Anda sendiri. Bisnes Dainis ini, sahabat-sahabat, bukan Dainis siapa pandai pidato, siapa pandai bicara, siapa pandai berucap, siapa pandai yang bagi motivasi, yang orang berdiri di atas kerusi, di atas meja menari-nari. No, ini merupakan bisnes pencapaian. Pencapaian itu lebih besar daripada kata-kata yang kita keluarkan. Bayangkan ibu tua ini dalam gambar ini yang berdiri di hadapan penonton khalayak yang berceritakan bagaimana beliau bermula dengan bisnesnya, daripada seorang yang tidak hebat, yang biasa-biasa, yang tidak tahu itu, tidak tahu ini, tetapi hari ini dianugerahkan sebagai satu pemimpin yang begitu hebat dalam bisnesnya. Sahabat-sahabat, kalau diberi option pilihan untuk mendengar wanita yang berumur ini, yang berusia ini berucap, dengan saya panggil seorang yang begitu hebat, pembicara hebat nombor satu di Malaysia, saya kira getaran ucapan yang diberi akan lebih bergetar daripada seorang tua seperti gambar ini, kerana beliau bercerita dari kehidupan dia sendiri. Bisnes ini bukan bisnes pandai tahu teori, tetapi bisnes ini adalah satu asimilasi, satu produk daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita fikirkan. Semuanya digabung kepada satu pencapaian. Jadi sahabat-sahabat, untuk anda yang belum lagi menetapkan goal anda 2025, sila letakkan goal anda. Apakah yang anda ingin capai
dari segi pencapaian peribadi Anda. Dan insya Allah bila Anda dianugerahkan dengan anugerah seperti ini, ianya akan memberi getaran yang lebih hebat. Dan akhir sekali ialah belief kita, kepercayaan kita. Kalau Anda percaya 2025 dan seterusnya akan menjadi tahun-tahun yang jauh berbeza daripada yang sebelumnya, insya Allah ianya bisa berlaku. Kerana setiap kejayaan itu berlaku dua kali. Yang pertama dalam minda anda. Kalau ianya selalu bermain di minda anda, sentiasa membayangkan kehebatan kejayaan anda, maka yang kedua, kejayaan realitinya akan berlaku dalam kehidupan kita. Anda harus yakin Anda bisa berjaya dalam Dainis. Ini bukan bisnes kecil-kecilan. Ini bukan bisnes sambil-sambilan hanya untuk bayar electricity, bayar air, untuk menghabiskan, membuang masa Anda yang terlalu banyak hari ini. Bukan. Anda harus yakin bahawa ini bisnes besar, satu projek besar, yang Anda bisa menjadi orang yang paling hebat dalam Dainis, menjadi seorang ikon. Anda harus yakin Anda boleh melakukan. Saya pernah mencapai kehebatan seumpama ini di dalam bisnes saya sekarang. Ini adalah Executive Chairman Public Bank, yang di mana agensi investasi saya adalah subsidiari kepada Public Bank, dan saya dianugerahkan sebagai orang yang kedua terpantas dalam history company itu yang hari ini sudah menjangkau 40 tahun. Orang kedua terpantas untuk mencapai tahap Group Agency Manager. Setakat hari ini hanya seorang saja hamba Allah yang lebih pantas daripada saya, tetapi ini merupakan satu rekod. Satu rekod pribadi, satu rekod dalam perusahaan ini. Dan saya pernah melakukannya, saya bisa melakukannya lagi di Dainis. Insya Allah, kalau Anda pernah melakukan, pernah mencapai sesuatu sebelumnya, Anda insya Allah pasti bisa melakukannya lagi. Karena ini bukan sesuatu yang baru, tapi ini merupakan satu proses yang saya sudah lalui, dan insya Allah saya akan kongsikan bagaimana ianya dilakukan. Karena bisnes yang saya lakukan juga tidak jauh berbeza daripada bisnes Dainis ini. Sahabat-sahabat semua, kata penghujung saya, orang biasa tidak ramai yang menyukai bisnes kita ini. Tetapi kita bukan orang biasa-biasa. Sahabat-sahabat semua, all the best. I love you all. Saya doakan tahun 2025 menempa sejarah paling hebat yang kita tidak pernah alami sebelum ini. Dan kita semua berjaya dengan hebatnya 2025 dan seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Back to Coach Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Syamin. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, materi yang cukup baik, teman-teman, untuk kita akhiri dan kita resapi di penghujung tahun 2024. Insya Allah apa yang disampaikan Coach Syamin merupakan bahan pertimbangan kita semuanya dan merupakan sesuatu yang hebat untuk bisa menjadi amunisi kita menyongsong tahun 2025. Nanti insya Allah kita akan searching tanggal. Kita akan buat satu, ya, the last one. Coach Syamin mungkin ini tinggal 15. Kita kesempatan hanya ada 2 kali, tapi kita melihat insya Allah kita akan padankan 1 kali training, the last one training untuk tahun 2024. Nanti akan kita umumkan tanggalnya dan saya berharap teman-teman bisa hadir karena memang ada materi yang cukup menarik dan saya sedang searching tanggalnya. Insya Allah nanti saya sendiri yang akan bawakan dan mudah-mudahan ada tambahan beberapa item lainnya juga dari orang-orang hebat di sekeliling kita. Sahabat sekalian, malam ini
kurang lebih ada 26, tapi saya sangat terngiang apa yang disampaikan oleh Coach Amin. Di antaranya adalah selain kita merencanakan tahun 2025, ada hal yang paling penting untuk kita bisa sama-sama menjaga, dan itu hal yang paling penting, yang paling harus, yang paling prioritas yaitu kesehatan. Percuma tahun 2025 teman-teman sekalian kita berhadapan dengan tahun 2025, tapi justru tahun 2025 malah kesehatan kita terganggu. Dan kita berharap ya mulai malam ini apa yang disampaikan Coach Amin kita sama-sama prihatin, kita sama-sama preventif untuk kita persiapkan semuanya di tahun 2025 dengan baik terutama masalah kesehatan. Oke, persiapan-persiapan yang panjang sedikit saya tambahkan teman-teman sekalian. Persiapan-persiapan yang panjang tentunya dibutuhkan satu program atau satu muhasabah diri yang sama seperti disampaikan Coach Amin, yang itu baik secara mental, ya berujung pada akhir dari sebuah kehidupan, tapi berawal dari dasar keimanan kita, ya menurut kepercayaan yang kita anut masing-masing. Tapi diantaranya adalah yang pertama adalah doa, doa yang harus kita panjatkan, doa yang senantiasa membuat kita kuat, doa senantiasa yang menjadikan senjata bagi kita semuanya, dan doalah yang menjadi pengukuh sehingga semua program-program kita di tahun 2025 akan beranjak naik seperti apa yang kita inginkan. Doa adalah pengantar dari segala-galanya. Untuk itu, hanya kisi-kisi depannya saja yang saya sampaikan. Nanti kita akan bahas dalam last training, Sunday training untuk tahun 2024. Doa adalah senjata dan doa adalah modal utama. Di antaranya, setelah doa adalah persiapan awal. Untuk tahun 2025 kita harus mempersiapkan sesuatu yang bersifat persiapan. Dan persiapan awal itu sudah pasti teman-teman sekalian mencakup seperti sebuah perusahaan yang mumpuni, yang sudah oke, yang sudah bisa kita andalkan, dan kita sudah ada, alhamdulillah, kita sudah berada di kendaraan yang tepat, insya Allah, di Dainis Global. Kemudian kita harus memahami ya produk yang ada di dalam perusahaan ini, dan itu sudah kita geluti sama-sama, bahkan kita sudah konsumsi sama-sama, dan alhamdulillah kita banggakan sama-sama. Produk yang kita andalkan yaitu Fitmek, terutama di Indonesia. Kemudian kita harus kenali visi misi perusahaan. Itu juga tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian, visi misi perusahaan tidak hanya secara global, tapi visi misi darahnya Danish Global Indonesia juga kita harus pahami. Kita sudah mengaca dan berlayar sejauh ini, dan kita sudah bisa mencerminkan ya sesuatu yang baik, dan melalui direktur kita Bapak Haji Muhammad Padri, melalui tim leader termasuk senior-senior mentor kita sudah bisa melihat visi misi dan arahnya kemana. Sehingga kita hanya tinggal butuh untuk mempertajam kondisinya di tahun 2025. Kemudian kita tentukan target pasar kita. Ini adalah persiapan awal teman-teman sekalian. Yang pertama adalah perusahaannya, kemudian produknya, kemudian visi misi dari perusahaan tersebut, kemudian kita yang tentukan target pasarnya. Jadi 2025 adalah target pasar yang menurut kita semuanya adalah pasar global yang kita ingin besar di tahun 2025. Itu persiapan awal. Kemudian kepentingan kita adalah, hal yang paling penting adalah kita membangun jaringan. Ingat, visi misi kita ya sesuai dengan apa yang disampaikan di awal ya setiap presentasi. Tapi kita juga punya visi misi pribadi, teman-teman sekalian. Ya, visi kita, misi kita pribadi. Kita memang punya misi, ya, kita punya misi. Kita sedang bergelut di dalam dunia network marketing dan kita mau menjadi yang terbaik. Tapi visi kita adalah kita mau ya orang-orang di sekeliling kita, ya orang-orang yang belum punya paradigma berpikir yang baik tentang Danish Global, kita mau arahkan itu. Sehingga visi dan misi betul-betul terkoordinir di dalam satu kesatuan, sehingga yang masuk di dalam otak dan hati sanubari kita adalah membangun jaringan, teman-teman sekalian. Jadi, membangun jaringan ini tidak mudah. Dia butuh rekrutmen new member, ya orang-orang baru di sekeliling kita, di mana orang-orang baru yang harus kita ajak, di mana orang-orang baru yang harus kita beri pencerahan. Kemudian teman-teman sekalian, dengan cara membangun orang baru, tentunya kita harus memperbaiki hubungan di setiap mereka. Jadi kalau kita bisa memperbaiki hubungan yang kuat dengan diri mereka dan tim kita khususnya teman-teman sekalian, baru kita mulai memberi pelatihan, baru kita mulai berbisnis
Ya, baru mulai kita memberi dukungan kepada anggota-anggota kita. Karena apapun yang kita inginkan, tetap visi misi kita tidak akan berjalan bila kita tidak saling mendukung. Bila kita tidak memberi dukungan satu sama lain. Jadi saya sebagai Business Development Director tentunya tidak akan berdiri dengan tegak bila Anda tidak mendukung program apa yang kita mau jalankan. Seorang director Bapak Haji Muhammad Fadri tidak akan visi misinya tidak akan berdiri dengan kokoh, dengan tegak bila kita semua tidak mendukung program beliau. Jadi malam ini kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya, Bapak Haji Muhammad Fadri besok akan terbang ke Balikpapan dan beliau akan bergelut lagi di sana dalam misi Exploration Platinum. Ya, Platinum Exploration, dan kita berharap insya Allah dukungan-dukungan ini terus mengalir kepada beliau karena saya yakin dengan eksplorasi yang beliau nampakkan, ya, dengan yang beliau berikan kepada publik hari ini akan mendongkrak semua sistem dan secara sistematis akan jalan, teman-teman sekalian. Ya, ini dukungan kita untuk beliau. Kemudian komunikasi yang efektif. Ini juga salah satu bentuk dukungan yang baik. Jadi teman-teman, bila ada masalah, bila ada hal yang selama tahun 2024 tidak terpecahkan, bila ada selama 2024 berjalannya Dennis masih dalam problem, masih dalam simpang siur, dalam ketidakjelasan, ayo, boleh bagi tahu melalui saya, boleh tahu melalui senior mentor, ayo kita bangun komunikasi yang efektif. Tidak ada dusta di antara kita. Kita dari manajemen Indonesia tidak ada yang kita tutup-tutupi, teman-teman sekalian. Tidak ada sampai hari ini satu masalah pun yang kami hilangkan, yang kami sengaja tutup-tutupi, tidak ada. Semuanya seperti apa adanya, dan Dennis Global per detik malam ini masih di atas awan, teman-teman sekalian. Masih on fire, masih sangat luar biasa, khususnya Indonesia. Kemudian Tidak dengar, Syukran. Syukran. Syukran, unmute. Syukran. Syukran. Syukran, unmute. Tidak dengar. ya, Hilang suara suara. saya jelas. Ya, hilang suara tadi. Ya. Oke, sekarang sudah Oke, ada. Ya, sekarang sudah ada. dari awal sudah tidak terdengar tadi suaranya. Eh, Lebih kurang 1 menit. Ya. Pak Haji, kedengaran ya yang terakhir ya. Oke. Kondisi cuaca di Aceh tempat saya sedang hujan lebat, jadi sinyal terganggu, teman-teman sekalian. Jadi saya sambung lagi. Persiapan awal tadi terserap ya. Dengar ya Pak Haji, persiapan awal kita membangun jaringan, dengar ya. Yang Oke, itu, ya itu teman-teman, oke. Ya. strategi dari pemasaran kita di tahun 2025, kita harus lebih cekatan dalam membangun sistem, kita harus lebih cekatan dalam menggunakan medsos. Jangan terlalu banyak menggunakan medsos dengan hal-hal yang menggambarkan sesuatu yang tidak baik. Curhat terlalu berlebihan, masalah dismotivasi kita curhat di dalam medsos, jangan. Anda boleh curhat di dalam medsos, tapi tujuan Anda adalah membangkitkan semangat dan selera orang lain, teman-teman sekalian. Terutama terhadap bisnis. Jadi ini bagian dari strategi pemasaran. Silahkan Anda pajang wajah Anda, silahkan Anda pajang kriteria kehidupan Anda, tapi semua konstruktif, semuanya membangun. Jangan sampai destruktif, teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai menggambarkan sesuatu yang negatif. Jadi jangan berlama-lama dengan medsos yang kontribusinya tidak baik kepada kita. Jadi silahkan menggunakan medsos dengan cara yang lebih baik, yang arif, yang kita bisa saling membangun dari segi pemikiran dan tindakan, teman-teman sekalian. Kemudian, kalau Anda mampu membuat konten, buatlah konten. Karena konten yang Anda buat senantiasa bisa bermanfaat bagi kita, khususnya manajemen. Ya, Anda mau minum feedback, Anda mau membuat testimoni, silahkan. Buat dengan bahasa yang baik, yang santun, yang kita bisa banggakan, teman-teman, yang kita bisa kumpulkan, kita jadikan untuk tahun 2025 sebagai bahan-bahan yang kita bisa kumpulkan, yang kita bisa kita bisa publish, teman-teman sekalian.
Jadi silakan kami menunggu konten-konten Anda dari bentuk pemasaran Anda. Kemudian lakukan presentasi yang produktif, yang aktif, dan Anda boleh recording, Anda boleh record atau rekam, boleh dikirim ke kita. Bahkan kita akan membuat nantinya tentu teman-teman akan kita clipping, akan kita share video-video ini. Jadi yang punya kreativitas silahkan kembangkan teman-teman. Kemudian yang terakhir, gunakan teknik penjualan yang persuasif. Ya teman-teman, gunakan teknik penjualan yang persuasif. Ya, contoh ya selama ini kita lihat organisasi-organisasi yang dibangun oleh Bunda Zulekha, kemudian presentasi-presentasi yang dibangun oleh ibu-ibu tim Solo, itu adalah secara persuasif yang kita menunggu peran-peran teman-teman dari Aceh, peran-peran teman-teman dari Balikpapan, dari Jakarta, Jambi, Medan, dan lain sebagainya. Selama ini tim Solo yang terus memberikan peran-peran yang secara transparan, ya. Ada tim Jogja, tim Bunda Kurniati juga alhamdulillah ada. Jadi kita berharap tahun 2025 lebih banyak aktivitas-aktivitas seperti ini. Jangan pernah takut untuk men-screenshot atau memfoto atau memvideokan setiap presentasi yang Anda lakukan. Karena semuanya pasti adalah kebaikan. Tujuan kita mempresentasi pasti tujuan kebaikan. Jadi kami dari manajemen menunggu untuk tahun 2025 Anda harus lebih atraktif, Anda harus lebih persuasif dalam presentasi terhadap dan berkontribusi terhadap tim Dennis ini. Kemudian teman-teman, yang terakhir, bangunlah merek pribadi yang kuat. Ini yang paling penting teman-teman sekalian. Merek kita, merek saya adalah saya, merek Pak Haji Muhammad Padri adalah Pak Haji Muhammad Padri, mereknya Afnidar adalah Kak Afnidar. Semua kita punya brand. Ya, brandnya Bunda Kurniati, Bunda Zulekha, Bunda Retnawati, Bunda Purwanti, itu semuanya punya kelas teman-teman sekalian. Jadi tahun 2025 brand ini harus kita tingkatkan. Nah, jadi bila Anda melihat diri Anda hari ini sebagai seorang player dengan kapasitas Anda sebagai networker online, maka Anda harus meningkatkan branding, personal branding yang kuat. Bila Anda menunjukkan bahwa Anda seorang presenter dan mampu dalam mengajak teman-teman untuk presentasi lebih baik dalam bahasa yang baik, maka personal branding Anda harus Anda tingkatkan. Bila Anda punya skill dalam presentasi atau Anda punya skill dalam motivasi, silahkan tingkatkan branding itu teman-teman sekalian. Jadi tujuan utamanya adalah tidak hanya berkontribusi untuk tim, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memacu diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik dan menuju tahapan yang lebih baik. Jadi endingnya adalah personal branding teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda berada dalam personal branding yang baik dan brandingnya adalah Dennis Global, tentunya ini membawa dampak pengaruh yang lebih besar bagi orang-orang luar yang belum tahu Dennis. Tapi bila Anda lebih banyak mengeluh teman-teman sekalian di tahun 2025 dan Anda belum melihat sesuatu yang besar di tahun 2025 dan Anda belum punya planning untuk tahun 2025, saya selaku BDD, Business Development Director, mengajak Anda istirahatlah mulai besok, ya, istirahatlah mulai besok. Di sisa 15 hari terakhir, bermuhasabah dirilah lebih baik lagi dan bermunajatlah kepada Allah. Susun perencanaan Anda dan Anda jangan bekerja dulu, Anda jangan mempresentasikan dulu untuk 15 hari ini. Tapi bila personal, branding untuk Dennis Global di tahun 2025 Anda sudah lihat dan Anda akan melihat ada matahari yang akan terbit besok hari dan bisnis Dennis Global akan memuncak bagi Anda di tahun 2025, maka susunlah mulai besok teman-teman sekalian. Jadi ada dua pilihan malam ini. Bila Anda lelah, istirahatlah mulai besok. Ya, istirahatlah. Mundurlah 2-3 langkah demi 1000 langkah ke depan. Kita maklumi. Kita juga tidak terlalu ingin omset Anda melejit tinggi di akhir-akhir tahun. Daripada nanti di tahun 2025 Anda melempem teman-teman sekalian. Tapi bila Anda melihat 2025 adalah tahun kemenangan, bila Anda melihat 2025 adalah Dennis akan muncul dan akan serta-merta semerbak harumnya di Indonesia dan akan booming, maka mulai besok berstrategilah teman-teman sekalian. Ya, teman-teman, bersemangatlah mulai besok. Saya ingin melihat lagi tim Aceh yang dulunya hebat, yang dulunya perkasa, yang dulunya kuat. Saya ingin melihat di 15 hari terakhir justru teman-teman punya strategi baru untuk menyongsong tahun 2025. Teman-teman yang tidak pernah muncul di Dennis Global Zoom, ya, di grup yang Anda tidak pernah aktif, mulai malam ini, mulai besok, Anda
masuklah di dalam akhir tahun 15 hari, ya. 15 hari masa keemasan tahun 2024. Jadi selama 15 hari Anda review ulang, Anda flashback ulang, tahun 2024 Anda kerjakan finishingnya di 15 hari besok. Tapi bila teman-teman semuanya yakin, insya Allah kita akan sama-sama menyongsong tahun 2025, maka insya Allah pastikan diri Anda hadir di dalam Sunday training atau next training yang akan kita adakan yang terakhir untuk tahun 2024. Itu setuju teman-teman sekalian ya? Setuju semuanya? Saya berharap mulai besok Anda punya karakter, Anda punya kepribadian yang lebih kuat, Anda punya semuanya. Nanti apa yang saya ceritakan malam ini akan saya share di dalam grup sebagai bahan pertimbangan bagi Anda semuanya. Sekali lagi, saya katakan kepada Anda, mohon maaf, di tahun 2024 mungkin ada hal yang belum terselesaikan. Di tahun 2024 ada lubang-lubang yang belum tertutupi. Di tahun 2024 ada hal-hal atau barang-barang atau apa saja planning-planning yang masih berserakan. Kita mohon maaf, tapi kita berupaya di ujung tahun ini sampai tahun 2025 sampai akhir nanti, kita rapikan semuanya yang telah berserakan, kita atur kembali, kita ratakan semua yang telah retak teman-teman sekalian, dan kita isi mana yang belum terisi, dan kita yakinkan kita akan sempurnakan mana yang belum sempurna. Saya beserta Pak Haji Muhammad Padri, Mbak Salma, bersama beberapa senior mentor, dan tim leader yang ada insya Allah yakin. Panjang umur kita ketemu, dan kita sehat semuanya, dan kita bahagia semuanya untuk tahun 2025. Teman-teman sekalian, besok adalah flashback 15 hari posisi kita di tahun 2024. Silakan rancang pesan saya, bila Anda lelah istirahatlah, tapi bila Anda masih siap, kuat, ayo jalan. Keduanya tidak ada yang salah, hanya salah bagi mereka yang tidak melihat 2025 sebagai tahun keemasan. Teman-teman sekalian, saya yakin doa terbaik kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengkabulkan semuanya. Planning-planning kita naikkan ke atas melalui doa kita. Semua short planning kita tulis. Dan kita akan ketemu di next training. Dan saya sendiri akan bawakan dan saya akan hadirkan semuanya. Nanti saya akan umumkan di dalam Zoom meeting kita terakhir. Sahabat sekalian, 27 orang yang hadir malam ini, mudah-mudahan Anda sehat selalu, senantiasa penuh dengan semangat. Allah kabulkan semua permintaannya dan kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Untuk itu, mari sama-sama kita lakukan kemenangan, kita on-kan videonya, kameranya. Ya, semuanya teman-teman sekalian. Pak Joko, selamat datang. Alhamdulillah, malam ini tetap setia bersama kita. Bunda Puput, tetap semangat Bunda Puput. Kak Nidar, Kak Zarunisa, bersama Putri tercinta, semangat. Bang Bois, yakin lagi Bunda Nur Zuleka dalam perjalanan, Bunda Kurniati dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, selalu berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita semuanya menjadikan perjalanan Bunda sampai pada tujuan dan berujung kepada sebuah kebaikan. Kemudian pejuang Balikpapan, dengan siapa? Kita belum kenal. Cahaya Batak. Bunda Cahaya. Cahaya semoga Batak. kesempurnaan yang masa-masa lalu kita belum sempurna, kita sempurnakan di Denis Global ini. Bunda Cahaya harus menjadi salah satu sosok yang bisa berada di atas panggung kemenangan di Turki nantinya 6 bulan yang akan datang. Amin, amin, ya, makasih, Pak. Semangat di ujung tahun, mudah-mudahan semua terselesaikan dengan baik. Tidak kalah bedanya Coach Amin juga, mudah-mudahan sehat selalu. Semuanya dalam kondisi yang fit. Termasuk saya mohon doa bersama, sana saya di akhir tahun padat jadwal, termasuk saya flashback di 26 Desember saya mengingat, kemudian memperingati, kemudian saya melakukan doa akbar karena 20 tahun tsunami yang terjadi dalam hidup itu hanya seperti 2-3 bulan yang lalu. Ya, yang telah berlalu 20 tahun lamanya, dan saya secara pribadi cukup merasa bersedih, tapi tidak ada masalah karena memang segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pastikan kita akan besar-besaran nanti dalam training yang terakhir. Saya sedang mencari waktu teman-teman sekalian. Saya akan setting dan saya akan berkoordinasi dengan grup, dengan tim leader. Waktu itu akan kita habiskan satu malam terakhir di tahun 2024. Ya, Coach Amin, boleh gitu Coach Amin ya. Jadi 2 kali fase training kita tutup, hanya 1 kali lap saja, Pak Haji ya, 1 kali yang terakhir. Insya Allah kita akan sama-sama ketemu di sana. Untuk itu masih ada yang mau disampaikan, Coach Amin, Pak Haji? Tidak ada, saya tidak Tidak ada. Untuk itu mari sama-sama kita lakukan kemenangan. Kita tutup tahun 2024 nanti dengan next training. Jadi malam ini kita masih ada 1 sesi lagi. Pastikan diri Anda, semangat Anda, dan orang-orang yang
sedang istirahat atau yang sedang terlena, yang sedang tertidur, mohon kita ajak, mohon undang di sesi training terakhir. Insya Allah training itu akan baik, akan mudah, akan luar biasa. Terakhir untuk Hajah Nur Aisyah bin Abdullah di Brunei, Bunda ya? Ya, masih di Brunei, alhamdulillah. Brunei, mohon nanti Bunda di ujung tahun satu kali last training, ajak teman-teman dari Brunei untuk bergabung di Zoom kita, karena ada last training untuk tahun 2024 planning kita untuk tim kita di Indonesia, tapi kita open untuk semua teman-teman di luar negeri. Itu, sahabat sekalian, dalam satu laungan, doa kita terakhir, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Semoga semua sahabat saya, saudara saya, keluarga besar saya, Denis, seantero Nusantara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, kemudian Papua Nugini, dan semua yang ada di seluruh dunia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita lakukan kemenangan. Dainis Global. Sehat bersama, sukses bersama. Dainis Global. Deal with confidence. Dainis Global. Saya tutup. Akhir kata, saya Syukran Ibnu Aras dari Nagraja Darussalam di ujung Indonesia. Selamat malam, salam hangat saya buat semua keluarga. Semoga sehat bersama, sukses bersama, dan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. All the best. Bunda Kurniati, Bunda Suleka, hati-hati di jalan. Semuanya siap. Doakan selamat sampai tujuan. Selamat. Brunei, Siano, Sampiana. Yeah, steady Brunei. Ya, thank you, bye. Selamat terbang esok Pak Haji. Semua Ya, Pak Haji selamat terbang besok. Ya. Selamat, mudah-mudahan Balikpapan segera, Bunda Cahaya pasti bisa, insya Allah. Insyaallah. Oke guys, saya tutup sekarang. Selamat malam. Jumpa lagi. Bye bye. Bye. Bye bye.